Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya dengan Bidan Lydia yang kebetulan bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya di sini dengan Ibu siapa, J? Ibu Lia. Oke, Ibu Lia, umurnya saat ini berapa? Umurnya 27 tahun. Oh, 27 tahun ya. Baik. Alamatnya kalau boleh tahu di mana, Bu? Alamatnya di Godean. Oh, di Godean ya. Baik, Bu, ada yang bisa kami bantu? Ini Bu, kemarin kan saya sudah check up di puskesmas. Kemudian saya berat badannya itu ternyata melebihi yang biasanya normal begitu, Ibu. Oh iya, berarti di sini Ibu mau konseling seperti itu ya, Bu ya. Dan tadi saya juga lihat di pendaftaran bahwasanya Ibu akan menikah seperti itu, betul? Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu menikahnya kapan? 1 bulan ke depan. Oh ya, 1 bulan lagi ya. Oke, baik Bu. Nah, karena di sini tadi Ibu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sebelumnya berat badan Ibu berlebih. Untuk itu di sini saya akan akan lakukan konsultasi seperti itu ya Bu ya, dimana hasilnya dengan konsultasi ini nanti bisa bermanfaat dan Ibu bisa mempunyai anak dan juga mempersiapkan mempersiapkan kehamilan itu dengan baik seperti itu ya Bu ya. Sebelum itu mungkin kita bisa baca basmalah terlebih dahulu, J. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, dimulai ya Bu ya. Yang pertama di sini saya mau menanyakan terkait dengan pola makan. Nah, biasanya Ibu dalam sehari-hari itu makannya berapa kali? Ini Bu, saya memang kalau pola makannya itu banyak, bisa 5 kali sampai 6 kali begitu. Kemudian untuk aktivitas saya juga itu saya kurang olahraga dan banyak tidurnya di rumah begitu. Oh ya, baik-baik. Oke Bu, selanjutnya di sini kan tadi Ibu mengatakan bahwa dalam hal pola makan mungkin tidak teratur dan cenderung banyak seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini terkait dengan menu makanan. Biasanya dalam satu piring itu menunya apa aja? Biasanya itu Bu, lauknya cuma sedikit, tapi kalau untuk nasinya itu lebih banyak daripada lauk begitu Bu. Oh ya, baik-baik. Berarti lebih banyak nasinya seperti itu ya. Kalau lauknya sedikit. Kalau sayur makan tidak? Tidak Ibu, saya nggak suka sayur. Oh, nggak suka sayur. Oke, baik. Ibu selain makan, apakah Ibu nyemil nggak? Kayak misal sering makan jajanan-jajanan pasar atau mungkin snack dan lain sebagainya? Iya Ibu, saya tuh kalau malam itu nggak bisa menjaga pola makan, apalagi nyemil. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu cemilannya itu dalam bentuk apa? Apakah itu snack atau apa Bu? Kayak misal snack-snack yang di toko kelontong atau gimana? Biasanya snack Ibu, tapi lebih seringnya saya suka makan gorengan kalau di malam hari gitu. Oh iya, baik. Baik Bu, di sini tadi Ibu juga mengatakan bahwasanya terkait dengan aktivitas Ibu juga cenderung sedikit seperti itu. Nah, di sini Bu, setelah saya cek di bagian gizi Ibu di sini memang obesitas, dan karena di sini sebulan lagi ya Bu ya Ibu akan melakukan pernikahan. Untuk itu ini perlu gizi Ibu itu harus normal agar nanti bisa mempersiapkan kehamilan. Kalau boleh tahu apakah Ibu rencananya akan langsung mau hamil atau masih mau menunda? Rencananya mau langsung hamil. Oh, mau langsung hamil ya. Oke, baik. Nah, karena di sini Ibu mau langsung hamil, di sini saya akan kasih beberapa tips. Yang pertama, di sini kan masih tinggal sebulan lagi. Jadi Ibu bisa bisa mengurangi berat badannya terlebih dahulu agar nanti status gizi Ibu itu normal. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa pola makannya itu tidak teratur. Jadi untuk saat ini gak perlu langsung meng-cut, artinya tidak perlu langsung berhenti makan. Itu tidak baik dan tidak sehat. Nah, jadi Ibu itu misal dalam sehari itu kayak kasih waktu Bu, misal sehari itu 3 kali sehari. Nah, makannya itu harus sama waktunya, misal jam 10 makan, besoknya jam 10. Terus seperti itu. Nah, walaupun makan 3 kali dalam sehari nggak apa-apa, tetapi porsinya dikurangi. Nah, porsi yang dikurangi itu bukan berarti langsung nggak makan nasi, enggak, tapi lebih sedikitkan karbohidratnya. Karbohidrat ini Bu kayak nasi, terus kentang seperti itu Bu. Kalau lauknya perbanyak ini Bu, protein biar kenyangnya itu tahan lama. Nah, kalau sayur karena Ibu ini tidak suka sayur, jadi bisa dikreasikan. Jadi milih sayur yang memang Ibu suka dan bisa dikreasikan, bisa jadi sop atau mungkin digoreng pakai minyak yang sedikit banget seperti itu. Kurang-kurangi juga makan minyak seperti itu. Dan juga cemilannya sekarang nggak apa-apa kalau misalnya masih mau nyemil, tetapi cemilannya itu harus diubah. Yang awalnya mungkin snack dari toko kelontong, dari Alfamart dan Indomaret dan lain sebagainya, itu diubah ke
cemilan yang sehat kayak misal gorengan bukan gorengan, rebusan pisang atau ubi dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, terkait dengan aktivitas karena di sini Ibu aktivitasnya kecil, maka itu yang menjadi penyebab Ibu mengalami obesitas. Karena aktivitas ini Bu sebenarnya adalah salah satu cara gimana dia itu akan membakar semua atau kalori dan lemak di dalam tubuh Ibu. Sehingga dengan aktivitas itu apa yang Ibu makan yang sudah masuk ke dalam tubuh Ibu itu nanti akan dibakar dengan aktivitas itu. Bisa dengan jalan santai di pagi hari, nggak usah yang sampai ke gym atau lain sebagainya, nggak usah. Bisa dengan jalan santai, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti itu. Dan kalau misalnya tidur itu sekarang harus diatur, misal siangnya berapa jam, malamnya berapa jam, kayak gitu ya Bu ya, dipahami? Paham. Oke, baik. Nah, lalu karena di sini Ibu mau merencanakan kehamilan ya Bu ya, jadi saya akan menjelaskan di sini media yang bisa Ibu bawa ke rumah. Nanti saya akan kasih terkait dengan persiapan kehamilan sehat mulai dari asupan yang tepat. Nah, karena tadi Ibu sudah mengalami obesitas, saya sudah memberikan tips ya Bu ya terkait dengan obesitas tersebut. Selanjutnya di sini terkait dengan mengapa itu penting gizi prakonsepsi, karena sebenarnya seperti ini Bu. Gizi prakonsepsi ini merupakan salah satu pemenuhan gizi yang dimana ini sangat cocok untuk mendukung kesiapan tubuh Ibu selama sebelum hamil, seperti itu. Nah, zat gizi ini Bu penting sebelum hamil, yang dimana ada beberapa macam zat gizi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada asam folat, terus ada zat besi, terus ada kalsium, vitamin D, omega 3 dan protein. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dan juga Bu di sini mengapa gizi yang sehat, gizi yang normal sebelum hamil itu penting? Karena yang pertama meningkatkan kesuburan, terus ini Bu mencegah cacat tabung saraf pada bayi ketika nanti Ibu hamil, lalu menurunkan resiko komplikasi saat hamil dan menjaga kesehatan Ibu dan janin sejak awal. Jadi ketika tubuh Ibu itu sudah normal, sudah berkurang berat badannya, nanti tubuh Ibu akan akan mengikuti, di mana nanti tubuh Ibu itu siap untuk hamil seperti itu. Nah, dan juga salah satu untuk tips sehat prakonsepsi, artinya tips sehat sebelum Ibu hamil, merencanakan kehamilan di sini yang pertama Bu, konsumsi makanan bergizi. Nah, konsumsi makanan bergizi itu dengan makanan yang saya sebutkan tadi, perbanyak sayur. Kalau misalnya nggak suka sayur bisa diubah dengan sayur yang memang benar-benar Ibu konsumsi, atau perbanyak protein seperti itu, dan karbohidratnya dikurangi. Lalu hindari rokok, alkohol, terus cek kesehatan secara rutin, atur berat badannya. Nah, kan tadi sudah tahu ya cara mengatur berat badan dan rutin olahraga seperti itu. Apakah dipahami? Paham Ibu. Oke, baik, karena di sini Ibu sudah paham. Selanjutnya di sini saya mau menanyakan, apakah Ibu bersedia untuk melakukan tips-tips dari saya untuk mengurangi berat badannya terlebih dahulu? Bersedia Bu. Bersedia ya Bu ya. Nah, jadi karena di sini Ibu bersedia, jadi Ibu ikuti saja apa yang saya tadi katakan. Nanti saya saya kasih medianya, lalu dipraktekkan di rumah. Lalu nanti Ibu kembali lagi 2 minggu. Kalau misalnya Ibu mengalami penurunan berat badan atau mengalami perubahan, berarti bisa dilanjut. Akan tapi jika semisal dalam 2 minggu ini tidak ada perubahan, nanti saya konsultasikan ke dokter yang khusus untuk mengatur diet atau mengatur pola gizi seperti itu, sehingga nanti itu bisa bagus untuk tubuh Ibu untuk mempersiapkan kehamilannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya Bu ya. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya cukupkan saja sampai saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu untuk medianya, jadi bisa dipelajari di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke Bu. Nah,